Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap malam ini ada sukacita yang memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Kita bersukacita sekalipun kita menghadapi berbagai permasalahan dan pergumulan di dalam hidup ini. Kita bersukacita karena kita tahu kita tidak melewati itu semua sendiri, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama menyertai kita, Allah yang jauh lebih berkuasa dari setiap permasalahan dan pergumulan di dalam hidup ini. Kita juga bersukacita pada malam ini karena sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kelegaan, memberikan penguatan, dan yang akan membuat kita semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah kegaduhan hidup kami dan kesibukan kami sehari-hari, kami dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk disegarkan kembali melalui firman-Mu yang hidup. Karena itu kami memohon, kiranya Roh Kudus membantu kami untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Bantulah kami agar hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membaca dari Kejadian 18 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-33. Kejadian 18 ayat 27 sampai dengan yang ke-33. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam Alkitab atau dari tabnya masing-masing. Kejadian 18 ayat 27 sampai dengan yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa doa orang benar itu memiliki kuasa yang besar. Dan hal itu terlihat dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Setiap kali tokoh Alkitab memperlihatkan mereka bergumul dengan satu masalah, atau mereka memiliki pergumulan yang begitu berat, mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Dan tidak lama kemudian, selang beberapa pasal atau selang beberapa ayat kemudian, kita bisa melihat mereka dituntun keluar dari permasalahan mereka oleh kuat kuasa tangan Tuhan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita menghadapi berbagai pergumulan, kita menghadapi berbagai permasalahan, kita akan membawanya kepada Tuhan melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa kita memiliki kuasa yang besar. Ada kuasa di dalam doa orang benar.
Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak sedikit orang Kristen yang meragukan apakah memang benar doa orang benar itu memiliki kuasa. Apakah memang ada kuasa di dalam doa orang benar. Karena ada begitu banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan, tetapi jawaban yang mereka dapatkan bukan jawaban yang mereka harapkan. Jawaban yang mereka dapatkan tidak memberikan happy ending di dalam hidup mereka. Hari ini banyak orang Kristen berdoa agar mereka tidak terkena corona melalui prokes yang sudah mereka lakukan. Tetapi kita bisa melihat tidak sedikit orang Kristen tetap terkena dengan corona. Ada begitu banyak orang yang berdoa, Tuhan jangan sampai saya kena PHK. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di Indonesia ada begitu banyak orang yang terkena PHK. Dan tidak sedikit orang Kristen adalah bagian dari orang-orang yang terkena dengan PHK. Ada yang berdoa kepada Tuhan agar anggota keluarga mereka atau teman mereka atau pasangan mereka yang masuk ke rumah sakit karena COVID, jangan sampai mereka meninggal. Tetapi yang kita lihat, begitu banyak orang yang terkena COVID akhirnya meninggal. Kejadian-kejadian seperti ini akhirnya membuat orang Kristen jadi bingung. Bahkan mulai meragukan bahwa doa orang benar memiliki kuasa yang besar. Kalau memang benar doa orang benar memiliki kuasa, atau kuasa itu memang ada di dalam doa orang benar, kenapa hal-hal buruk yang kita tidak inginkan justru terjadi di dalam hidup kita? Kenapa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tidak memberikan happy ending yang kita inginkan? Bapak Ibu Saudara, apakah pada malam ini ketika kita mengikuti persekutuan doa Rabu malam, kita sedang menggumulkan hal ini? Apakah kita juga mempertanyakan, benarkah ada kuasa di dalam doa orang benar? Bapak Ibu Saudara, kalau memang benar kita menggumulkan hal ini, maka saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat kepada kisah seorang tokoh Alkitab bernama Abraham. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak asing, bukan, dengan kisah yang baru saja kita baca bersama. Kisah tadi memperlihatkan perjuangan daripada Abraham. Dia memohon kepada Tuhan agar jangan sampai Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Dan ada dua alasan kenapa Abraham memohon seperti ini kepada Tuhan. Yang pertama, Abraham percaya bahwa Tuhan bukanlah Allah yang akan membinasakan orang-orang benar beserta dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Abraham percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap setia kepada anak-anaknya, kepada orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Dia, sekalipun memang betul orang-orang yang percaya itu dapat berlaku tidak setia kepada Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak akan bertentangan dengan dirinya. Dia adalah Allah yang konsisten. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-25. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Alasan yang kedua kenapa Abraham memohon sedemikian rupa kepada Tuhan, karena dia teringat kepada Lot dan juga keluarganya yang tinggal di Sodom dan Gomora. Karena itu Abraham itu selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang, kalau ada 45 orang, ada 40 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang saja benar yang terdapat di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan menghancurkan, membinasakan Sodom dan Gomora? Saya yakin Abraham benar-benar berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh agar Sodom dan Gomora tidak dibinasakan, agar Lot dan keluarganya dapat selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai dengan yang ke-25, kita melihat Tuhan pada akhirnya tetap membinasakan Sodom dan Gomora dengan hebat. Bahkan di dalam ayat 27 sampai dengan yang ke-28,
Abraham sendiri menjadi saksi mata bagaimana Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan. Dia melihat asap yang ditimbulkan dari api dan belerang yang membakar Sodom dan Gomora. Bahkan Abraham tidak tahu apakah Lot dan keluarganya selamat atau tidak dari kehancuran Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kisah ini, kita bisa mengatakan bahwa Abraham tidak mendapatkan happy ending, bukan? Dari kisah ini sepertinya Abraham tidak dijawab doanya. Sepertinya doa Abraham ini tidak punya kuasa sama sekali. Betul bukan? Karena kalau kita memikir dengan cara kita berpikir sekarang, kalau Abraham memang punya kuasa di dalam doanya, bukankah seharusnya Sodom dan Gomora itu tidak dihancurkan oleh Tuhan? Bukankah seharusnya Lot dan juga keluarganya tetap selamat dan aman di Sodom dan Gomora? Justru yang terjadi malahan sebaliknya. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Abraham pun tidak tahu apakah Lot dan keluarganya selamat atau tidak. Tapi tanpa diketahui oleh Abraham, sebenarnya doa Abraham dijawab oleh Tuhan. Memang betul Bapak Ibu Saudara, keinginannya Abraham agar Sodom dan Gomora tidak hancur, itu tidak dikabulkan sama Tuhan. Tidak dikabulkan sama sekali. Karena kita bisa melihat dengan tulisan yang jelas, Sodom dan Gomora dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi permohonan Abraham agar Lot dan keluarganya selamat, itu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 29, di sana tercatat, maka Allah mengingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bapak Ibu Saudara, ada dua pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, kuasa doa itu tidak terletak pada diri kita, tetapi ada pada Tuhan. Beberapa orang Kristen hari ini berpikir kuasa doa itu terletak pada diri kita. Mereka berpikir kalau mereka berdoa dengan cara yang kusyuk di hadapan Tuhan, mereka berdoa sambil berpuasa, atau mereka berdoa semalam suntuk, maka kuasa doanya itu jadi jauh lebih besar. Banyak yang berpikir seperti itu. Bapak Ibu Saudara, tentu saya tidak mengatakan berdoa secara kusyuk, berdoa dengan berpuasa, atau berdoa semalam suntuk adalah tindakan yang salah. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi kita menjadi salah melakukan itu semua kalau kita berpikir itu semua akan membuat doa kita menjadi jauh lebih berkuasa. Kalau kita punya pemikiran seperti itu berarti kita masih tidak mengerti, salah memahami tentang kuasa daripada doa orang benar. Doa itu berkuasa bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita katakan juga. Tetapi karena apa? Karena Tuhan sendiri. Kuasa doa itu bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan. Karena pada dasarnya kuasa doa itu adalah kuasanya Tuhan. Sama seperti kejadian Abraham berdoa kepada Tuhan. Tadi Abraham berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan? Ini bukan doa yang main-main. Doa yang penuh dengan rasa khawatir, dia takut ini si Lot gimana jadinya nanti. Tuhan tolong jangan binasakan Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya bukan? Sodom dan Gomora tetap dibinasakan. Artinya apa? Kuasa doa ada di Abraham? Tidak. Kuasa doa itu ada pada siapa? Ada pada Tuhan. Karena itu pada malam ini kita harus ubah pola pikir kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa kuasa doa itu ada di tangan saya. Tergantung dari saya. Tidak. Kuasa doa itu ada pada Tuhan. Perkataan kita dan tindakan kita tidak membuat doa kita menjadi berkuasa. Justru kuasa doa itu ada pada Tuhan sendiri. Karena kuasa doa adalah kuasa Tuhan. Sehingga kalau hari ini doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita berdoa tetapi kita tidak mendapatkan jawaban yang kita harapkan, kita tidak mendapatkan happy ending, itu bukan artinya kuasa doa itu tidak ada. Itu salah. Kuasa doa itu tetap
tetap ada sekalipun doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita harus ubah mindset kita, pemahaman kita tentang kuasa doa. Baru yang kedua, kuasa doa seharusnya membuat kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kuasa doa itu dapat kita gunakan untuk memenuhi atau mewujudkan keinginan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan bahwa keinginan-keinginan kita itu selalu buruk. Ada yang berdoa dengan keinginan agar mereka tidak positif COVID. Ada yang berdoa kepada Tuhan dengan keinginan agar anggota keluarga mereka atau kenalan mereka bisa sembuh daripada COVID. Ada yang berdoa kepada Tuhan dengan keinginan agar bisnis mereka tetap berjalan dengan baik, tetap survive di tengah pandemi seperti ini. Ada yang berdoa kepada Tuhan dengan keinginan agar mereka tidak kena PHK. Ada juga yang berdoa kepada Tuhan dengan keinginan agar mereka menemukan lapangan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi ya, semua keinginan tadi, itu kan bukan keinginan yang buruk. Tetapi sekarang pertanyaannya begini, apakah keinginan-keinginan ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita? Ada yang berdoa, Bapak Ibu Saudara, memang tidak salah kalau kita mengutarakan apa yang kita inginkan. Tidak salah sama sekali. Bahkan faktanya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus jujur ke hadapan Tuhan. Kita harus kasih tahu kepada Tuhan, ini loh Tuhan, keinginan saya ketika saya datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyerahkan semuanya kembali kepada kehendak Tuhan. Kita harus menyerahkannya kembali kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Dan ini adalah salah satu karakteristik dari kehidupan berdoa Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kisah di Taman Getsemani, kita bisa melihat bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa. Dia datang kepada Bapa, dia memohon pertolongan daripada Bapa. Dia bilang, kalau bisa cawan yang aku minum ini, biarlah berlalu daripadaku. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah dia memaksakan keinginannya? Tidak. Dia justru mengatakan, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dia menyerahkan doanya kepada kehendak Bapa. Yesus mengembalikan itu semua kepada kehendak Bapa. Ketika Yesus mengikuti kehendak Bapa, apa yang dialami oleh Yesus? Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dihianati oleh murid-murid yang dia kasihi. Dia ditinggalkan oleh murid-murid yang dia kasihi. Dia dipukul, dia dicambuk, dia dihina, dia ditelanjangin di depan umum. Bahkan dia disuruh memikul salib yang berat, salib yang besar, yang mematahkan, yang meremukkan tulang-tulangnya. Dan terlebih lagi, Yesus juga dibuat mati secara perlahan di atas kayu salib. Yesus menderita luar biasa. Tetapi apa yang dia lakukan? Apakah dia komplain? Tidak. Dia diam, dia taat, dia tunduk kepada kehendak Bapa. Dia ikuti kehendak Bapa. Kenapa dia mengikuti? Karena dia tahu kehendak Bapa mendatangkan kebaikan. Dan memang betul demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengikuti kehendak Bapa, Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi kematiannya itu menjadi penyelamat atas hidup kita. Memberikan kehidupan yang kekal. Keselamatan yang kekal kepada setiap kita. Baik saya dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tanpa pengorbanan Yesus, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak mungkin kita bisa selamat. Karena Yesus mengikuti kehendak Bapa, maka ada kebaikan yang datang di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara,
saat kita menyadari bahwa kuasa doa itu adalah kuasanya Tuhan, seharusnya kita belajar untuk tunduk, taat, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mungkin kehendak Tuhan bagi kita itu bukan kehendak yang menyenangkan, bukan hal yang mengenakan bagi kita. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong agar saya tidak terkena COVID. Tetapi Tuhan punya kehendak agar kita positif dengan COVID. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai anggota keluarga saya meninggal, kekasih saya meninggal, anak saya meninggal. Saya tidak kuat Tuhan kalau menghadapi kenyataan seperti itu. Tapi kehendak Tuhan mengatakan kita harus melewati masa-masa yang sukar itu. Mereka harus kembali kepada Bapa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai saya kena PHK. Jangan sampai bisnis saya gulung tikar. Kalau enggak nanti bulanan uangnya dari mana Tuhan? Saya harus rawat keluarga saya, untuk makan keluarga saya. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki? Kita melewati masa yang tidak mudah itu. Bisnis kita gulung tikar, atau mungkin kita terkena PHK. Mungkin ketika terjadi semua itu kita bertanya, kalau begitu hal-hal buruk ini, bagaimana mungkin itu semua bisa mendatangkan kebaikan di dalam hidup saya? Itu pasti pertanyaan yang muncul di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang wajar untuk kita tanyakan kepada Tuhan. Tetapi begini, kita harus tetap percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik bagi kita. Akan mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat itu. Tetapi nanti, suatu saat nanti, di hari depan, kita bisa mengatakan, oh ini toh kebaikan yang Tuhan ingin ajarkan, yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin berikan di dalam hidup saya. Sekarang saya mengerti kenapa saya diizinkan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa yang sukar seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengatakan hal ini itu bukan karena saya tidak pernah melewati masa itu. Saya pernah melewati hal yang berat ini. Dulu ketika saya duduk di bangku SD, saya dekat dengan satu orang yang saya sering panggil dengan sebutan Oco. Siapakah Oco? Oco adalah mama daripada oma saya. Saya begitu sayang sama dia. Kenapa? Karena dia tetap menemani saya ketika saya kesepian. Dia yang mengajak saya bermain ketika saya sedang merasa lelah dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Dia yang mengingatkan kepada saya, "Yu Lewi, jangan lupa makan." Orang yang begitu mengasihi saya ketika keluarga saya banyak yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Saya begitu mengasihi dia. Tetapi dari hari ke hari, saya melihat kesehatan Oco mulai turun. Sampai akhirnya Oco hanya bisa terbaring di kasur, tidak bisa keluar dari kamar dia. Ketika saya melihat kejadian itu, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan Oco, Tuhan tolong jangan panggil Oco. Karena saat itu saya tahu Oco sudah berusia sangat tua. Tuhan jangan panggil Oco, saya belum siap, saya sayang sama dia. Tapi apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah Oco dipanggil pulang ke hadapan dia. Dan ketika hal itu terjadi, saya begitu menderita. Saya begitu mempertanyakan, Tuhan kenapa kamu mengizinkan hal ini? Saya mempertanyakan kepada Tuhan, saya sedih, saya menangis. Tetapi setelah melewati masa yang sukar itu, setelah saya bisa menerima kejadian Oco sudah meninggal, dan sekarang sudah ada bersama-sama dengan dia, saya diberikan kebaikan dari Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu apa? Kebaikan Tuhan itu saya menjadi lebih peka kepada keluarga saya. Saya menjadi lebih sayang kepada keluarga saya. Saya juga bisa mengerti pergumulan daripada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga yang dia sayangi pada hari ini. Saya mengerti. Bahkan saya juga bisa mensyukuri untuk keluarga yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena saya tahu keluarga itu adalah anugerah daripada Tuhan. Saya mengerti bahwa semua ini, hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melewati masa yang sulit,
kita menuruti, kita tunduk kepada kehendak Bapa, seringkali kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah. Tapi percayalah, ada kebaikan yang akan dihadirkan, didatangkan, diberikan kepada kita semua. Saya harap melalui perenungan pada malam ini, kita sama-sama diperbaharui. Pemahaman kita tentang kuasa doa itu juga diperbarui. Kita tidak memahami kuasa doa itu berasal dari diri kita, tapi berasal daripada Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa itu adalah kuasa Tuhan, maka kita belajar juga untuk tunduk kepada kehendak Dia. Sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, tapi kita percaya ada kebaikan Tuhan yang akan didatangkan kepada kita. Dan nanti kebaikan itu dapat kita nikmati di dalam hidup ini. Dan sekali lagi Bapak Saudara, kebaikan itu tidak selalu bentuknya materi. Bisa jadi itu kita semakin mengenal Allah, bertumbuh di dalam Allah, mengasihi Allah, bahkan juga perkembangan karakter dan moralitas kita, agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di hadapannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu baik pada malam ini, yang memberikan pembaharuan kepada pemahaman kami tentang kuasa doa orang benar, dan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami yang begitu bergumul dengan berbagai masalah dan pergumulan di dalam hidup ini. Tuhan, biarlah firman ini boleh bertumbuh dengan baik di dalam hidup kami. Kami boleh terus mengingat firman ini dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa kehadiran Engkau. Bahwa kami bisa hidup, kami bisa ada hari ini. Semua hanya karena semata-mata anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan melanjutkan persekutuan doa Rabu malam kami. Dan biarlah Engkau yang memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.